Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Nuzakir Rauf, kemudian teman saya Sinta Sukiyarti dan Yeri Hanifah dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di sini kami akan mempresentasikan suatu makalah dari mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah yang berjudul Manajemen Sumber Daya Insani. Langsung saja untuk materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai konsep dan peran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sasaran utama MSDM adalah memaksimalkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawannya dan secara simultan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi. MSDM memusatkan perhatiannya pada 3 hal utama. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, mengimplementasi fungsi MSDM secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi fungsi MSDM yang mencangkup penilaian terhadap kebijakan MSDM untuk menentukan apakah berbagai kebijakan SDM itu sudah benar-benar efektif. Kemudian selanjutnya mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup sumber daya manajemen manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan SDM. Nah, dalam perencanaan ini ada 2 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal seperti hukum ketenaga kerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu mengenai job analysis, yaitu merupakan proses untuk mempelajari, menggunakan, serta menguraikan berbagai informasi yang berhubungan dengan berbagai kegiatan, tugas, dan kewajiban suatu jabatan. Tujuan job analysis ini yaitu mencocokkan antara karakteristik individu seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan lain sebagainya dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki individu tersebut dalam memegang suatu jabatan. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu rekrutmen. Menurut Stone, rekrutmen merupakan suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki salah satu jabatan dalam organisasi atau perusahaan. Tujuannya yaitu mendapatkan calon tenaga kerja sebanyak mungkin dan menseleksinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Kepada teman saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Sukiyarti, NPM 1903032018. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Ahmad Nuzakir Rauf. Sumber daya manusia dalam Islam. Islam memberikan perhatian dan pandangan yang sangat mendalam terhadap pengembangan sumber daya manusia. Bukan hanya karena manusia merupakan khalifah di muka bumi, namun juga termasuk kepada nilai-nilai, sikap, dan perilaku manusia itu sendiri. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah di muka bumi. Dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat sejumlah pernyataan yang mendudukan manusia sebagai makhluk pilihan, berkualitas tinggi, kreatif, dan produktif dengan sederet istilah pilihan. Yang pertama, sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, sebagai makhluk yang diunggulkan. Yang ketiga, sebagai pewaris kekayaan bumi. Yang keempat, sebagai penakluk sumber daya alam. Dan yang kelima, sebagai pengemban amanah. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya manusia
mengacu pada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, didasarkan pada konsep Islam mengenai manusia itu sendiri. Konsep yang pertama yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, segala kegiatan manusia harus merupakan bentuk ibadah. Ibadah dalam arti luas itu tidak hanya ibadah yang bersifat ritual. Setiap kegiatan manusia bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep kedua yaitu manusia adalah khalifatullah fil ardi, wakil Allah di bumi, yang bertugas memakmurkan bumi. Konsekuensi dari kedua konsep ini adalah segala kegiatan manusia akan dinilai dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi kerja menunjuk pada kondisi-kondisi di dalam dan di luar individu yang menyebabkan adanya keragaman dalam intensitas, kualitas, arah, dan lamanya perilaku kerja. Ada beberapa motivasi yang membuat atau mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang sangat maju. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Yang keempat, rajin membaca. Dan yang kelima, menjaga tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeri Hanifah, NPM 1903031049. Saya dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dengan tema teori-teori motivasi, leadership, dan juga hubungan industri. Yang pertama yaitu teori-teori motivasi. Pendapat pertama yaitu teori Abraham Maslow, berpendapat bahwa pada dasarnya semua manusia mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 tingkatan kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada akumulasi, yang kedua ada penghargaan, yang ketiga ada sosial, yang keempat keamanan, dan yang kelima adalah fa'il. 5 tingkat kebutuhan biasa dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Lalu yang kedua itu ada teori motivasi dari Douglas MC Gregor, mengemukakan ada 2 pandangan yaitu X dan Y. X itu bersifat negatif, yaitu positif. Dan yang ketiga atau terakhir itu ada kebutuhan. Teori kebutuhan David MC Salen menyebutkan ada 3 motivasi paling menentukan sikap. Yang pertama itu ada need for achievement atau kekuatan, kebutuhan untuk kesuksesan. Yang kedua itu ada need for power atau kebutuhan untuk tenaga atau kekuatan. Dan yang terakhir itu ada need for affiliation atau kebutuhan untuk berafiliasi. Dan selanjutnya itu ada leadership. Leadership sendiri adalah kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah proses pengarahan, mengatur, atau mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas dari anggota-anggota suatu organisasi. Jadi inti dari leadership adalah sebuah kepemimpinan. Jadi yang terakhir adalah hubungan industri. Hubungan industri adalah hubungan antara satu pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan untuk mengatakan produktivitas dan kesejahteraan kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.